Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih sudah tonton video Isram Blau ya, video yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai perkawinan ya. Bisa nggak sih menuntut pacar atau mantan pacar yang telah membatalkan perkawinan? Nah, oke teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, mengenai membatalkan perkawinan secara sepihak ya, misalkan dari keluarga laki-laki dia, mantan pacar atau pacarnya telah membatalkan perkawinan, padahal telah diketahui ya, pihak perempuan ya sudah mempersiapkan proses resepsi, proses perkawinan, undangan sudah disebar, undangan sudah dicetak ya, gedung sudah di DP-in, kira-kira seperti itu, dan lain-lain ya. Pertanyaannya, bisa nggak pihak laki-laki yang telah melakukan pembatalan perkawinan secara sepihak itu dapat dituntut? Nah, oke, baik teman-teman. Nah, mengenai janji kawin ya, ini diatur di dalam pasal 58 KUH Perdata, teman-teman. Kalau nggak salah itu ada 3 ayat di dalamnya ya, mengenai pasal 58 KUH Per tentang janji kawin ya. Nah, di ayat pertama kalau nggak salah ya, pada intinya dia menyebutkan di situ ya, tidak dapat dituntut di muka pengadilan, di muka hakim apabila belum ada kerugian yang timbul. Nah, itu kira-kira. Nah, lalu kemudian di ayat 2-nya ya, maka dapat dituntut di muka pengadilan apabila ya, atau jika pemberitahuan nikah itu sudah diumumkan, sudah disampaikan, sudah diberitakan, undangan sudah disebar ya, tempat sudah di atau gedung sudah di DP-in atau disewa dan lain-lain. Pada intinya sudah mengeluarkan biaya dan sudah ada kerugian di sana. Nah, itu teman-teman ya, mengenai seseorang yang telah membatalkan perkawinan secara sepihak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH, sebagaimana disebut di dalam pasal 1365 ya KUH Per ya. Pada intinya bunyinya di sana menyatakan seperti ini ya. Nah, setiap orang atas perbuatan seseorang yang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, maka wajib baginya memberikan ganti kerugian terhadap orang yang mengalami kerugian. Nah, kira-kira seperti itu ya, mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, jadi teman-teman ya, membatalkan perkawinan secara sepihak ya, selain dapat menimbulkan kerugian secara material, maka juga di sana melanggar kaidah atau norma kesusilaan ataupun kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu teman-teman ya, jadi seseorang yang telah membatalkan perkawinan secara sepihak, maka dapat dituntut ya, maka dapat dituntut di pengadilan negeri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum atau PMH, dapat dituntut teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Maka ya sangat hati-hati, sangat selektif apabila memilih pacar ya, carilah pacar yang memang baik, terus kemudian perencanaannya juga sudah harus matang apabila ingin melangsungkan atau merencanakan perkawinan ya. Jadi matang perencanaannya, jangan kemudian ya sudah berjanji terus kemudian ingin melaksanakan perkawinan di suatu tempat dan keluarga sudah dihubungi, diundang, terus kemudian diumumkan dan semua orang sudah mengetahui, ternyata pada saat menjelang hari H ternyata perkawinan tersebut dibatalkan secara sepihak dari pihak-pihak lain, misalkan dari pihak cowok. Nah, itu ya, jadi itu sangat beralasan hukum untuk dilakukan penuntutan ya, menggugat ke pengadilan negeri, bisa dituntut
Tetapi apabila kerugian yang timbul masih dapat dimusyawarahkan, masih dapat diselesaikan, dan ada permintaan maaf dari pihak-pihak ya, kedua belah pihak, maka tidak perlu melakukan tuntutan atau menggugat ke jalur-jalur pengadilan. Selesaikan secara kekeluargaan, minta maaf, terus kemudian apa yang menjadi keinginan dari pihak yang dirugikan ya kalau bisa dipenuhi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya bahwa membatalkan perkawinan secara sepihak, nah itu dapat dituntut secara perdata teman-teman ya. Kalau misalkan di sana ada tindak pidananya, misalkan melakukan penipuan, ingin menikahi ya, ingin menikahi pacarnya, namun ya setelah apa yang dia dapatkan pacarnya ditinggalkan, nah itu bisa dituntut juga secara pidana ya, penipuan teman-teman. Nah, oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam keadilan.